Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, aku seiman yang sangat saya cintai, alhamdulillah, menjelang 1 tahun kitab kami yang telah dikaji dengan teman-teman santri Nurul Fatah Lumutan Jaya telah hatam ya, dan insya Allah akan dimulai kembali hari Rabu. Mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan apa yang kita timba, apa yang kita pelajari mendapatkan suatu pemahaman yang khusus, dan tentu harapannya mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi ilmu yang nafi', menjadi ilmu yang barokah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam suatu kajian itu tentu ada peristiwa khatmil kutub ini, tentu mendapatkan suatu aral rintangan ya. Kalau di pesantren biasanya aras-arasan itu suatu aral, juga mempunyai pemikiran untuk tidak mengikuti, itu sudah manusiawi yang tentu semua mengalami itu semua. Cuma alhamdulillah dalam 1 tahun kitab Bidayatul Hidayah ini sudah menunjukkan khatmuhnya atau usai, tapi bukan berarti selesai dengan bentuk selamat, akan tetapi akan terus menjadi suatu wiridan di pesantren Nurul Fatah Lumutan Jaya, karena kitab ini merupakan suatu wasiat, kitab ini merupakan suatu hadiah dari guru kami sewaktu kami berada di Mekah Al-Mukarramah. Di saat kami pamit untuk safir atau pulang ya, kata bahasa di Arab Saudi adalah nihai, pada malam hari kami pribadi sowan pamitan kepada guru kami, beliau Syekh Muhammad ibn Ismail Osman Zain. Setelah sampai di dalam beliau, kami diberikan suatu kitab ya, yang kitab ini tidak besar ya, tapi tidak kecil juga. Nama judul awalnya adalah Bidayatul Hidayah, tentu li Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Di saat memberikan itu, beliau ngendiko atau beliau berkata, ini kitab penting katanya. Ya, memang harus kami akui ya, kami tidak pernah membuka, kami tidak pernah belajar kitab tersebut, karena kami di pesantren Sidogiri, di pesantren Sarang, Jawa Tengah, bahkan sesampainya di Mekah, tidak ada fan di sekolah kami yang namanya kitab Bidayatul Hidayah. Karena kitab Bidayatul Hidayah ini kajian khusus atau kajian fak, atau bagi orang yang atau kawan-kawan santri yang mau mengaji itu ada guru tertentu. Ada guru tertentu, artinya tidak masuk dalam fan yang ada di madrasah-madrasah. Akhirnya setelah beliau menyampaikan ini, kitab penting, kalau bisa kamu ngaji kitab ini. Ya sudah, saya simpan dengan baik ya, karena takut dimakan rayap atau gimana. Saya bawa ke rumah, bahkan
saya bawa ke kediaman kami yang bersama dengan keluarga kami. Hanya dengan waktu tidak lama, alhamdulillah, titik terangnya atau singkat ceritanya, di kediaman kami mengadakan suatu safari ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah ini memang suatu programnya, program di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Nurul Fatah Lumuten Jaya. Namanya adalah ICAFA, Ikatan Alumni Nurul Fatah. Jadi setelah ada suatu dorongan tersebut, saya teringat, mungkin karena apakah kitab ini yang harus kami baca. Tiba-tiba ada suatu masukan ke kami, memang di Nurul Fatah ini safarinya dulu atau iksafanya memang memakai suatu kitab Hidayatul Hidayah. Dalam hati saya, wah ini kok kebetulan kami telah dipesan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Osman Zain untuk mengkaji kitab Hidayatul Hidayah. Terus terang kawan-kawanku, saya pribadi ini tidak pernah ngaji ya, sekali lagi saya tidak pernah ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Ya sudah, saya buka. Alhamdulillah, setelah saya buka itu bacaannya mudah dan gampang dan sangat bisa diambil kepahaman dengan cepat. Artinya tidak perlu belajar dengan begitu waktu yang lama. Setelah kami buka dari lembaran pertama terus ketiga, dari lembaran pertama, kedua sampai ketiga, karena memang di Hidayatul Hidayah setelah kami pelajari hanya berkisar antara 3, menjelaskan tentang taat, menjelaskan tentang kita mengikuti, artinya tunduk, patuh, ya tentu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kepada Rasulullah, patuh juga kepada orang-orang sekitar yang seharusnya kita patuhi. Intinya adalah at-ta'at. Kemudian yang dua, uraian yang kedua adalah tarkul ma'asi. Nah ini yang luar biasa ya, karena fi'lut ta'at dengan tarkul ma'asi ini tentu lebih berat tarkul ma'asi. Kalau ta'at misalnya kita disuruh sholat, kita sholat. Misalnya Allah memerintahkan kita berpuasa karena ayatnya kutiba alaikumus shiyam, ya sudah kita berpuasa dalam satu tahun adalah 1 kali. Kemudian Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, kita laksanakan. Itu taat. Seolah-olah ada suatu kesan gampang. Tetapi kalau tarkul ma'asi, saudara-saudaraku, adalah sangat berat untuk kita lakukan itu. Karena meninggalkan dosa adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Meninggalkan suatu haram, meninggalkan suatu dosa adalah jaminan mendapatkan suatu kehalalan. Teringat dalam suatu sejarah, Nabi besar Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah selalu menjadi imamnya. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus sampai akhir hayatnya. Beliau sholat di suatu waktu ada seorang harami, kata orang Mekah, harami ini bahasa Indonesia adalah maling. Jadi orang ini maling luar biasa ya. Maling tetap juga bermakmum kepada Rasul Muhammad SAW. Sehingga dalam sejarahnya judulnya adalah maling ahli surga. Ini sangat luar biasa ya. Ada maling berarti ahli surga. Siapa yang mengatakan itu? Rasul SAW menunjuk orang itu, dikatakanlah oleh Rasulullah ini ahli surga. Padahal malingnya. Gimana ceritanya? Awal mula dia tiap malam itu pergi ya. Tentu tujuannya untuk mengambil barang-barang orang, namanya juga maling ya. Mengambil barang-barang orang dan tentu tidak diketahui oleh orangnya.
namanya juga maling. Kalau diketahui orangnya kemudian diambil, itu lain bahasa, namanya perampok atau begal. Hanya apa yang terjadi setelah malam demi malam, malam demi malam berhasil juga itu. Nah, pada malam hari itu setelah sholat isya bermakmum kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya jubahnya dibuka, kemudian imamahnya, serbannya, nah ini maling ya, imamahnya dibuka, ditaruhlah, kemudian ganti pakaian biasa, pakaian preman ya. Jadi berangkatlah dia itu melaju atau berjalan pada malam hari itu, hanya menemukan suatu rumah yang sangat mewah, megah, luar biasa, dan tentu orang yang punya ini adalah orang kaya. Nah, konon katanya sejarah ini mengatakan bahwa rumah itu milik seorang perempuan yang cantik, kaya, bahkan janda. Jadi setelah itu mau masuk dari pintu pertama, pintunya terkunci rapat, bahkan dibobol pun tidak bisa karena pintunya orang kaya memang kayak gitu, disterilkan ya. Kemudian mengitari rumah tersebut dari arah belakang ya. Dari arah belakang ternyata ada suatu dapur yang mempunyai suatu pintu terbuka di sana. Heran si maling ini, heran, ini kok masih terbuka. Dilihat jam, ternyata sekitar jam 2. Kok masih terbuka? Akhirnya loncatlah dia melalui pagarnya, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka di dapur tersebut. Masuk. Setelah masuk, Masya Allah Subhanallah, terjejerlah suatu makanan, dari makanan buah dan makanan gandum, roti, dan semacamnya, lengkap, bahkan lengkap dengan minuman-minumannya. Nah, ternyata sejarah mengatakan pada malam hari itu, karena pada waktu itu kebetulan tepat bulan puasa, bulan Ramadan, ini tentu disiapkan untuk sahur. Kata si maling dalam benaknya, wah ini kesempatan ini, makanan banyak, saya lagi lapar nih, gimana ini? Hanya udah kursinya diambil, kemudian menghadap suatu makanan tersebut, saya untuk menyantap makanan itu. Akhirnya mau dimakan, makanan bersuara. Kira-kira suaranya begini, jangan kau makan karena ini adalah haram. Wih, makanan kok bisa ngomong? Menurut benaknya dia, makanan kok bisa ngomong ya? Iya ya, kok bisa ngomong ya? Makanan bisa berbicara ya? Ya Allah alam ya, tentu semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mau dimakan apelnya berbicara, jangan dimakan, saya haram. Ditaruh dia karena bersuara seperti itu. Hanya diambil semua sama teplaknya, sama dibungkus kain lah, semuanya mau dibawa, mau digotong, mau dibawa pulang. Hanya ada suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul dalam pendengaran orang tersebut? Man tarakal haram nalal halal. Barang siapa yang meninggalkan keharaman atau meninggalkan dosa, maka tentu mendapatkan suatu yang halal. Waduh, ini suara Rasulullah, ini benaknya dia. Suara Rasulullah kok terdengar ke sini ya? Hanya ditaruhlah, karena dia sebenarnya berbakti ya, istilahnya rutin bermakmum kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditaruh lagi. Kemudian setelah ditaruhnya, berpikir, terus kalau kita tidak terus kalau saya tidak ada yang dibawa malam ini, gimana ini? Hanya noleh kanan kiri, ternyata ada pintu
belum tertutup rapat, itu kamar belum tertutup rapat, hanya dengan berlahan menuju kamar tersebut, ternyata seorang perempuan di dalam. Setelah dibuka, mohon maaf karena perempuan tersebut tertidur pulas ya. Ya sudah, suatu auratnya terlihat sedikit. Hanya perempuan ini, waduh, ini gimana ini? Duduk lagi, dilihat lagi, duduk lagi, dilihat lagi. Aurat tersebut. Kemudian berpaling, lihat lagi, berpaling, lihat lagi. Hanya sholat subuh dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya maling tersebut, waduh, sudah subuh, ya sudah, hanya tergegas, lari dengan kencangnya, takut tertinggal untuk bermakmum kepada Rasulullah SAW. Sesampainya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi Muhammad, serban diambil lagi, jubah diambil lagi, ya tentu wudhu dulu. Setelah itu berada di belakang Nabi Muhammad, sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, ternyata Rasulullah biasa ya, kalau setelah selesai sholat, Nabi Muhammad SAW ini membalikkan tubuhnya, mengerah atau menghadap kepada makmum. Ya, di sisi lain, alasan diantaranya adalah supaya makmum atau orang-orang tahu bahwa sholat telah selesai. Dan banyak alasan-alasan lain tentang hal semacam itu. Jadi setelah Rasulullah SAW membalikkan badannya, si maling tersebut ada di depan Rasulullah. Kemudian semua wiritan satu demi satu itu pulang, satu persatu pulang, satu persatu pulang. Tinggal si maling tersebut masih kelihatannya masih wiritan. Hanya setelah sekitar sudah keluar matahari, sudah sekitar jam 7 atau jam 8, datanglah tamu. Ternyata tamu tersebut adalah penghuni atau yang menempati atau yang memiliki rumah mewah yang semalam itu. Begitu nyampe, waduh, ini kan perempuan yang semalam, ada apa ini? Udah ada enak dah pikirannya, ini nanti mengadu kepada Rasulullah, gimana ini? Hanya si perempuan itu, mohon maaf ya Rasulullah, ya ada apa? Semalam rumah saya dimasuki maling. Nah terus, ya sebenarnya saya tahu kepada maling tersebut tidak berani untuk bangun, hanya saya pura-pura tidur. Takutnya kalau saya bangun malah berontak. Hanya saya pura-pura tidur aja. Anehnya ya Rasulullah, orang tersebut mau ngambil tidak jadi, mau ngambil lagi tidak jadi. Bahkan ada keping emas di lemari saya dibuka, dikembalikan lagi. Anehnya lagi, setelah masuk ke dalam kamar saya, melihat saya, kemudian berpaling, dilihat lagi, mendengar azan sholat subuh, ternyata dia keluar dari rumah saya. Nah, saya mau minta petunjuk ya Rasulullah, orang ini kira-kira gimana? Rasulullah ngendika atau bersabda, coba kamu ciri-cirinya masih ingat? Oh ingat ya Rasulullah, karena waktu itu saya nggak tidur sebenarnya. Terus mukanya seandainya ketemu, kamu tahu? Iya ya Rasulullah, iya. Coba seperti apa? Apakah lelaki ini? Dilihat, loh iya ya Rasulullah, ini yang maling yang masuk ke dalam rumah saya, ini orang ini. Rasulullah berkata, ini orang ahli surga. Loh kok bisa ya Rasulullah? Iya, man tarokal haram nalal halal. Siapa yang meninggalkan haram, maka dia akan mendapatkan suatu yang halal. Maka dari itu,
kamu wahai perempuan kan tidak punya suami. Bagaimana kalau ini jadikan suami kamu? Ini ahli surga loh. Karena diputuskan oleh Rasulullah bahwa orang ini ahli surga, hanya si perempuan ini mau juga, ya juga tampan sih, hanya diterima. Jadilah suatu sabda Rasulullah itu sangat benar, bahwa orang yang meninggalkan haram, yang halal pasti datang. Kemudian yang nomor terakhir di Bidayah Al-Hidayah menjelaskan tentang bagaimana cara bergaul dengan seseorang, baik orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita kenal. Bahkan di situ diterangkan bagaimana cara untuk berteman. Subhanallah, setelah saya pelajari, ini kok berat, kitabnya kecil tapi penjelasannya sangat berat. Gimana? Akhirnya bismillah lah, dengan suatu tekad ya, karena ada suatu dorongan dari beliau Syekh Muhammad Ibn Ismail. Akhirnya beliau sempat rawuh, sempat mendatangi pondok pesantren Salafiyah Salafiyah Nurul Fatalu Mutanjaya Syekh Muhammad Ibn Ismail, termasuk yang meresmikan perjalanan kami untuk membawa kitab tersebut atau kitab Bidayatul Hidayah ke setiap daerah di Pulau Skudi atau Banyuwangi, Bondowoso dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan. Jadi dengan hal itu juga kitab Bidayatul Hidayah ini menjadi suatu wiridan ya, menjadi suatu riyadhah di pondok pesantren Salafiyah Salafiyah Nurul Fatah. Di setiap selesai sholat subuh itu ada kajian. Dan alhamdulillah sudah khatam ya, beberapa kalinya sudah khatam, kemudian dilanjut lagi karena ini merupakan suatu wiridan terus dan seterusnya. Insyaallah biidznillah wa biridallah. Doakan saudara-saudaraku, kami Al-Hakir Ahmad Shahibul Ni'am dan kawan-kawan saya yang mengikuti kajian tersebut, mudah-mudahan sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dan dapat buat suatu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kami juga mendoakan kepada pemirsa semua, kawan-kawan, rekan-rekan yang ada di luar sana, mudah-mudahan dipecahkan segala urusan yang rumit sehingga yang rumit menjadi suatu kegampangan, dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezekinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan mari kita lihat bagaimana suasana khatmi kitab Bidayatul Hidayah di kawan-kawan dalam sana. Yuk kita ikuti. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwa fadrik ilahi la qabla al-fana wal halak ya umudun ya wadin wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dalula wal wina wa ya qawiyu ya matin nas'aluka liyukim al-adlaka nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in ya rabbana ya mujib antas sami'ul qarib taqal wasi'ur rahib fandur ilal mu'minin nadratu zilul ana anna wa tudalil muna minna wa kullal hana nutawu fi kullihin nas'aluk nijaril judud wa liyuqimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'u dhalimin yuzilu lil munkar yuqimu li salawat ya'muru bi salihat muhibbu li salihin yuzilu
يقيل بين الأنام ويؤمن الخائف رب اسقنا ويسعمنا في المبارك دوام يدوم في كل أعمال ممارسين ربه شاكر وتوفنا مسلمين وحسننا الأمين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر رب استجيب لآمين عطاك ربي جازل وكل في للجميل وفيك أملنا طويل فجد على الطمئن يا ربي ضاق الغنى في لما لا يطاق فمن بفاك الغلام لمن بذنبه الرأي واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى الموت واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى الموت واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى الموت لا يغفر وأكرمنا بنيل وطالب منا وذكر مشاهدنا النبي أهل البدر يا الله إنك اغفر وأكرمنا بنيل وطالب منا وذكر مشاهدنا النبي أهل البدر يا الله إنك اغفر وأكرمنا بنيل وطالب منا وذكر مشاهدنا النبي أهل البدر يا الله واتم بأحسن الختام إذا دنا الإكرام وعلى عيد الإمام وزاد رسم الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآلين الكرام والصحب والتابعين محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا بها الحاجات في الدنيا والآخرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلغنا بها الحاجات مكة والمدينة على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين والإسلام من البلواء يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين هذه أولاده يا الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين هذه ذريته يا الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين ومنا ليوم الأنام وبهم المؤمنين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد 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 صلى
sallallahu